Ya, apa kabar semuanya? Di channel saya kali ini akan mencoba mempelajari atau tutorial dasar mengenai basic editing menggunakan Adobe Premiere. Ya, langsung saja di sini kita cari ada Adobe Premiere, kita double klik. Oh ya, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017. Sebenarnya apa sih bedanya Adobe Premiere Pro 2017? Kalau menurutku sih sama saja, cuma penempatan tool-toolnya yang berbeda. Kalau kita biasa menggunakan Adobe Premiere biasa, terus kita mencoba Adobe Premiere Pro atau CC, mungkin kita sedikit harus menyesuaikan gitu ya. Oh ya, nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Di sini ada beberapa tool. Kalau kita udah pernah membuat project, pasti di sini ada recent filenya atau bekas filenya ada di sini. Kalau kita mau membuat project baru, kita tinggal klik new project, pilih new project ya, klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini mungkin sedikit tip atau saran dari saya. Kalau mau file kita aman dan tidak terpisah, kita usahakan bikin file locationnya tuh sendiri di D, jangan di C ya, karena kalau C itu adalah sistem rentan, kalau sampai penuh nanti akan rentan dengan file-file sampah dan mempengaruhi kinerja komputer kita. Saya di sini bikin ada di D ada folder project, lalu kita pilih select. Selain itu di sini ada straight disk. Nah, ini usahakan di lokasi yang sama, yaitu di hard disk D dengan folder project. Nah, tujuannya apa? Kalau kita ada kendala-kendala file hilang atau mungkin kita perlu recovery data, itu mudah banget kita carinya ada di sini. Yang nantinya akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita kasih nama atau judul. Nah, di sini kita akan mempelajari tool. Oke, lalu klik OK di sini. Setelah kita buka, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau di Adobe Premiere Pro CC milik saya itu nggak langsung membuka sequence-nya ya, jadi kita harus manual klik di file, new, pilih new, terus kita pilih sequence. Oke, kita pilih sequence. Nah, di sini ada pilihan beberapa sequence. Tujuan dari sequence ini apa sih? Kalau lebih gampangnya, sequence adalah kanvas kita, tempat dimana kita menggambar file-file video audio yang akan kita edit. Nah, jadi kalau kita ngomongin tempat atau kanvasnya, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan videonya. Seberapa besar sih pixel dari video kita supaya cocok atau masuk dalam kanvas kita. Kalau saya sarankan untuk yang pemula lebih ke sini. Kita pilih AFCHD ya. Di sini saya sih nggak jauh-jauh dari dua folder ini ya. Jadi ini kita harus samakan dengan file video yang kita punya. Di sini setelah kita klik akan muncul deskripsi yang seperti ini. Ini menandakan pilihan kita adalah di pixel 1280 kali 720 px dengan frame rate atau frame per secondnya 25 frame per second. Oke, lalu kita oke. Tapi sebelum kita oke, mungkin ada yang bertanya, tapi di milik saya nggak ada nih folder-folder AVCHD atau mungkin Adobe Premiere saya nggak lengkap, gimana nih caranya? Mudah bro, kita tinggal bikin sendiri framenya dengan cara setting di sini. Di setting sini akan ada, kita pilih custom. Kita dengan memilih custom, kita akan bisa mengatur frame per secondnya, frame rate-nya sendiri. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul tampilan yang seperti ini. Di sini adalah Windows project-nya. Di sini ada efek control, ada source atau tempat
sumber video kita, dan di sini adalah Windows hasil olahan video kita yang nanti akan kita lihat. Dan di sini ada tempat efek, ini ada tempat sekuen atau kanvas kita tadi untuk menggambar video-videonya. Sebelum masuk ke editing, alangkah baiknya saya perkenalkan tool-toolnya ya. Ya, di sini untuk mengedit itu cuma kita perlu tool yang ini. Ini adalah selection tool. Setelah itu ada track select forward, track select backward forward tool, ripple edit tool, rolling edit tool, retreat tool, razor tool, slip tool, pen tool, hand tool, dan zoom. Mungkin saya nggak harus menjelaskan satu persatu, cuma untuk basic seorang editor kita harus paham mengenai 3 hal. Yang pertama adalah click and drag, yang kedua adalah cut atau potong, yang ketiga adalah transisi atau perbedaan gambar. Jadi yang sering kita gunakan adalah select tool, dan juga untuk memotong adalah razor tool. Sekarang kita masuk ke editing. Untuk editing kita harus memasukkan video dulu ke Windows Project-nya. Ada 3 cara untuk memasukkan video ke sini. Pertama adalah dengan cara file, import. Nah, kita cari lokasi video kita. Nah, kita asal aja ya ambil video. Nah, kita double klik, nanti akan muncul di sini. Atau mungkin kita bisa dengan cara kita buka explore. Kita buka explore video ya, misalkan ini aja kita masukkan dengan cara diklik, tahan, tarik ke Windows Project-nya maksud saya. Setelah itu kita lepas. Nah, otomatis dia udah masuk di sini. Atau mungkin dengan cara yang lain, yaitu dengan cara yang paling mudah menurutku, kita tinggal double klik atau klik 2 kali di bagian yang kosong di sini. Kita double klik, nah akan muncul Windows-nya seperti ini. Kita cari video kita, terus misalkan kita ambil ini, terus di open. Saya sarankan sebelum kita mulai mengedit, di pojok kanan bawah itu akan ada conforming videonya. Sebelum ini selesai, jangan kita mulai edit. Itu adalah kalau istilahnya program sedang membaca file lokasi video kita. Jadi tanpa itu selesai, kita akan mengalami beberapa kendala untuk mengedit. Oke, setelah conforming videonya selesai, kita kalau mau mengedit itu tinggal kita klik tahan and drag, atau taruh di kanvas kita tadi atau sekuen kita tadi. Untuk memotongnya seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan razor tool. Dengan cara kita klik razor tool, terus kita klik di video kita, lalu kita potong. Kita kembali ke select tool. Untuk menghapus video ini kita tarik, lalu kita pencet tombol del atau backspace juga bisa di keyboard kita. Gitu. Kalau misalkan kita mau menyambung video, kita tinggal misalkan kita potong yang belakang. Ini kalau di CC itu video udah bisa ya, video sama audio itu bisa. Kalau di Adobe Premiere Pro yang biasa itu biasanya video dan audio menyatu. Audio dan video menyatu. Jadi kalau kita potong videonya, otomatis audionya biasanya kepotong. Tapi kalau di CC enggak, dia bisa-bisa. Kalau kita motong videonya seperti ini, audionya enggak kepotong. Tuh, enggak kepotong kan? Jadi kita harus motong sendiri-sendiri. Oke. Setelah kita potong, kita select, terus kita del, kita hapus.
Misalkan kita mau nyambung dengan video ini, kita tinggal klik and drag di sini, atau mungkin lebih di kesini kan. Nah, coba perhatikan file yang sini, bagian sini maksudnya. Di situ kita lihat video berubah, tapi video nggak penuh. Kenapa? Karena format video ini tidak sama dengan format sekuen yang kita buat tadi. Untuk menyesuaikan ini supaya penuh ada dua cara. Pertama, cara manual, kita klik videonya, kita pergi ke efek kontrol. Nah, kita pilih yang motion ini, akan muncul seperti ini. Lalu kita tarik untuk mencapai full screen. Atau mungkin dengan cara yang mudah, yaitu kita klik kanan video di sini, kita cari namanya set to frame size. Setelah video penuh dan kita rasa kita ngeditnya asal ini ya, maksudnya kita cuma mau memperkenalkan toolnya aja. Kalau kita mau kasih transisi, kita tinggal masuk ke Windows efeknya di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, sini kita pilih Windows Transition maksud saya. Ada bermacam-macam transisi di sini, tinggal pilih. Kalau saya sih sarankan lebih ke yang di soft. Di soft ini kita lihat di sini ada namanya cross soft. Nah, kita pilih, kita klik, drag, klik tahan, terus lepas di sini. Nah, kita lihat jadinya seperti apa. Ada transisinya seperti ini kalau kita zoom, atau mungkin pakai transisi lain. Di sini tinggal pilih seperti cube spine, itu untuk transisi videonya. Kalau untuk transisi audionya, kita tinggal pilih di audio transisi crossfit. Nah, di sini kita klik and drag ke sini di awal. Jadi kalau kita lihat di sini awal adalah kosong atau nggak ada videonya. Kalau kita mau memajukan videonya, tinggal klik select sini, klik tahan, tarik ke sini untuk menyeleksi video atau file videonya. Kita tarik ke depan bisa, atau mungkin dengan cara kita klik di depannya yang bagian kosong, atau sama dengan kita seleksi bagian yang kosong, terus kita pencet tombol del pada keyboard, otomatis dia akan ke depan. Nah, untuk tugas akhir atau mengakhiri video, kita biasanya akan menyimpannya. Cara menyimpan project itu dengan cara file save, project tersimpan. Atau mungkin kalau di Adobe Premiere settingan defaultnya atau settingan pabriknya itu setiap 6 menit sekali dia akan auto save. Apa sih auto save itu? Gunanya auto save adalah mengingatkan kita untuk menyimpannya otomatis. Jadi kalau kita lupa menyimpan, terus ada hang pada komputer, kita akan mudah untuk mencarinya. Selanjutnya, kalau kita mau mengekspor sebuah file atau mungkin menjadikan project kita menjadi satu file yang jadi atau utuh, dengan cara klik file, pilih export. Di sini ada pilihan media, kita klik media. Akan muncul tampilan seperti yang mana? Nah, seperti yang ini. Untuk mengekspornya kita harus berhati-hati. Kita lihat dulu bahwa yang kita ekspor sudah benar-benar selesai, dan pastikan format eksportan kita itu sama dengan format sekuen kita yang kita buat tadi. Kalau yang umum kita gunakan untuk mengekspor adalah H264. Dengan presetnya kita pilih yang match source atau matching source, artinya dia menyesuaikan, video menyesuaikan dengan full frame. Kalau kita misalkan salah pilih seperti ini, nah video akan blank di atasnya. Jadi cara amannya kita match source. Setelah kita pilih match source, kita tinggal mengasih nama videonya di sini. Di sini ada font yang berwarna biru, kita klik.
Ya, kita taruh di mana, misalkan taruh di sini, terus kasih nama di sini, uji coba, kita kasih nama uji coba. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini namanya udah berubah uji coba, tapi ini belum berjalan ekspornya ya. Kalau mau berjalan, kita klik ekspor di sini. Kita tunggu beberapa saat dan videonya nanti akan jadi. Ya, setelah video kita tadi jadi, kita lihat hasilnya ada di folder D. Ya, ini dia video uji coba. Oke, itu tadi tutorial dari saya. Jika kalian suka, silahkan klik like, subscribe, and share. Bantu saya untuk tidak bosan-bosannya memberikan tutorial untuk Anda. Mungkin yang mau saran atau mungkin kritikan atau mungkin masukan, silahkan komen di bawah. Yang mau request kita bahas apa juga boleh. Jadi ya demikian, bye bye, sampai jumpa.